Video ini merupakan karya animasi edukatif berbasis fakta sejarah tahun 610. Beberapa dialog dan urutan kronologis telah mengalami dramatisasi kreatif untuk narasi sinematik. Di tahun 1609, langit malam adalah kitab suci yang tak boleh dibantah. Bumi, diam, pusat segalanya, dikelilingi bola kristal sempurna yang membawa matahari, bulan, dan bintang. Inilah dogma yang dijaga gereja selama 1000 tahun. Tapi di Venesia, seorang profesor matematika bernama Galileo Galilei merasakan kegelisahan. Mengapa alam semesta harus tunduk pada teks kuno, bukan pada bukti di depan mata? Ketika desas-desus tentang teleskop Belanda sampai ke telinganya, Galileo tak sekedar penasaran, ia melihat peluang. Dengan lensa cembung dan cekung, ia merakit alat yang memperbesar 20 kali. Malam pertama ia mengarahkannya ke bulan dan dunianya runtuh. Di sana, bukan permukaan mulus seperti mutiara, melainkan lembah dalam dan gunung menjulang. Langit ternyata tak sempurna, ia hidup, kasar, dan nyata. Tapi kejutan berbesar datang dari Jupiter. 3, lalu 4 titik cahaya kecil bergerak di sisinya. Malam demi malam, Galileo mencatat, mereka tak diam, mereka berorbit. 4 bulan kecil mengelilingi Jupiter, bukan bumi. Ini bukan sekedar penemuan astronomi, ini adalah pukulan telak pada geosentrisme. Jika Jupiter punya pengiringnya sendiri, mengapa bumi harus jadi pusat segalanya? Lalu, Venus berbicara. Melalui lensa teleskop, fase planet itu berubah seperti bulan, sabit, setengah, purnama. Hanya mungkin jika Venus mengelilingi matahari, bukan bumi. Setiap pengamatan adalah mata rantai dalam rantai sebab akibat yang tak terbantahkan. Matahari, bukan bumi, adalah jantung tata surya. Tapi kebenaran ilmiah seringkali lahir di tengah badai penolakan. Sarjana universitas menertawakannya, ilusi optik. Biarawan memperingatkan, kau menggoyahkan fondasi iman. Di kamarnya yang sunyi, Galileo hampir menyerah. Tapi ingatannya kembali pada masa muda saat ia mengamati lampu gereja berayun dan menemukan hukum pendulum hanya dengan menghitung detak jantung. Saat itu, ia belajar, alam berbicara pada yang mau mendengar, dan malam ini langit berbicara padanya. Ia menulis, Sidereus Nuncius, pemberita bintang, lahir dalam seminggu. Halaman demi halaman dipenuhi sketsa kawah bulan, orbit bulan Jupiter, fase Venus. Di percetakan Venesia, tinta segar mengering seperti darah segar kebenaran. Buku itu menyebar seperti api, dibaca di kafe, diperdebatkan di istana, dirobek di biarawan. Tapi sekali kebenaran dilepaskan, ia tak bisa dikurung lagi. Kabar sampai ke Florence. Adipati Cosimo II memanggilnya. Di balkon istana, Galileo mengarahkan teleskop pada Jupiter dan sang adipati menyaksikan 4 bulan menari di sekelilingnya. Ini adalah bulan-bulan Medici, serunya. Galileo diangkat sebagai matematikawan utama. Dukungan politik datang, tapi bayang-bayang Vatikan mulai mengintai. Ia tahu, pertarungan baru dimulai. Tapi momen ini telah mengubah segalanya. Untuk pertama kalinya, manusia tak lagi percaya pada otoritas, tapi pada pengamatan, pada eksperimen, pada keberanian melihat langsung. Galileo tak hanya menemukan bulan Jupiter, ia menemukan metode ilmiah modern. Lihat, catat, uji, ulang. Dan dari metode inilah lahir revolusi yang mengubah peradaban. Warisannya melesat melampaui zamannya. Johannes Kepler menggunakan datanya untuk merumuskan hukum orbit. Newton berdiri di pundaknya untuk menemukan gravitasi universal. 2 abad kemudian, teleskop gagasan mengungkap galaksi yang tak terhitung. Lalu roket, dengan semangat yang sama, membawa manusia ke kawah bulan yang pernah digambar Galileo dengan pena di malam dingin Venesia. Hari ini, teleskop Hubble mengambang di kehampaan, menatap alam semesta yang tak berujung. Tapi setiap gambar yang ia kirim ke bumi adalah kelanjutan dari satu tatapan berani di tahun 1609. Galileo tak pernah ke bulan, ia bahkan buta di akhir hayatnya.
Tapi matanya yang Yang pertama tak kali berujung. melihat kebenaran Tapi setiap telah gambar yang membuka ia kirim mata ke bumi seluruh umat adalah manusia. kelanjutan dari satu tatapan Karena berani di kemajuan tahun bukanlah 1609 hadiah dari langit. Galileo. Ia lahir dari keberanian satu jiwa yang berani bertanya, apa yang sebenarnya ada di luar sana? Dan ketika kita terus bertanya, langit tak pernah lagi menjadi batas.